Selamat pagi, netizen plus 62. Berjumpa kembali dengan komunitas Cafe Pojok di Perumahan Alam Citra, Jalan Paris KM 7, Panggung-Harjo, Sepon Bantul. Hari ini kita akan melakukan trekking di Pantai Gesing. Pantai Gesing berada di wilayah Wonosari, kira-kira dari sini 40 km. Namun trekkingnya tidak dari sini, kita akan turun di Kelurahan Girikarto, kemudian trekking kira-kira 7 km. Nah, kita memilih Pantai Gesing karena ada beberapa hal. Pertama, Pantai Gesing memiliki pemandangan yang indah. Konon menjadi pantai yang paling bagus di Gunung Kidul, dan itu berada di wilayah paling barat Gunung Kidul. Kemudian yang kedua, Pantai Gesing memiliki spot foto yang indah, sehingga kita pecinta foto hunting senang sekali pergi ke sana. Yang ketiga adalah Pantai Gesing juga menawarkan olahraga mancing dan ikan hias ada di sana. Itu menjadi alasan kami. Yang keempat adalah kuliner. Kuliner seafoodnya itu beragam dan sangat nikmat. Masakannya juga luar biasa. Terus kemudian kita memilih Wonosari, ya ada mitos tersendiri ya. Nah, Wonosari dulu adalah sebuah wilayah yang dibangun oleh orang-orang pelarian dari Majapahit, ya, dari zaman Brawijaya, saudaranya Brawijaya. Kemudian mendirikan kampung di sana, kemudian dicek oleh Kerajaan Mataram, lalu ada perebutan kekuasaan di sana. Ya, itulah kenapa kita memutuskan ke Pantai Gesing. Terima kasih. Oke. Bagaimana persiapan pagi ini? Oh, persiapannya cukup mantap. Makan bangun pagi, mandi, seger, sholat subuh, makan pagi cukup. Meskipun hanya sekedar bakmi, tapi yang penting perut cukup mengenyangkan. Oke. Ya. Untuk outfit gimana? Sederhana saja seperti biasanya. Saya setiap minggunya juga gini aja stylishnya, nggak ada yang berubah. Saya selalu berusaha. Oh ya, ini dengan kaos Eiger. Yo, luar biasa. Topi. Eiger asli? Apa KW? Insya Allah asli. Oh, asli. Karena belinya di counter Eiger. Ya nggak tahu kok di counternya nanti dikasih barang palsu. Saya rasakan nggak mungkin. Baik ya. Ini kacamatanya cengdem apa gimana? Cengdem itu apa? Goceng adem. Yang dikit ya. Ini kira-kira Eiger apa ada yang cengdem ya? Oh, Eiger kok. Oh iya. Afro dilihat ini anunya. Bermenang kasus jadi. Wah, iya. Kita Barsaki Silwan kita ya. Tapi sekarang seperti berantik sapi ya. Ya, ini tuan rumah kita. Selamat pagi Pak Nardi. Selamat pagi Pak. Bagaimana persiapan pagi ini? Alhamdulillah cukup tidur dan sarapan saja. Topi Eiger, kaos Eiger, trekking Eiger, celana Eiger, sepatu Eiger. Cuman ada yang satu yang beda, mindsetnya rock bros. Pagi ini saya upgrade satu hal saja Pak, yaitu sepatu. Ini adalah hasil dari promosinya Pak Tatang. Wah, luar yang katanya biasa. murah ya, SNTA. Nah, setelah saya baca review di YouTube, beberapa YouTube, ya memang banyak yang recommended itu katanya. Jadi ya. Saya rasa lumayan ready ya, karena tadi malam saya pulang agak larut malam, banyak pasien COVID ya. Jadi saya harap para netizen jaga kesehatan selalu, pakai masker, madang, terus ya 10M kalau sekarang, bukan 5M lagi, ya itu menjaga jarak, makan, minum segala macam, cukup istirahat ya. Pagi ini saya outfit biasa standar ya, pakai Under Armour, kaos, celana Eiger, sepatu Adidas Terek. Saya pakai deker karena kaki saya sedang cedera, jadi sedikit agak belang-belang ya, tapi insya Allah siap pokoknya. Terima kasih. Oke.
Kita sudah sampai di Padukuhan Karang, Kelurahan Girikarto. Perjalanan dari Perumahan Alam Citra memakan waktu kurang lebih 50 menit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemanasan dulu supaya tidak shock ya, supaya tubuh kita bisa lentur dan bisa berjalan dengan lancar ya, paling tidak stretching itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, sebelum kita melakukan pemanasan dan melakukan Alam Citra. Tumkan dia. Kita start dengan kontur jalan corblok, agak nanjak dikit. Tapi kita juga akan menuruni, jadi ini naik turun, jalannya bervariasi. Batu kars, corblok, tanah berbatu, nanti juga akan aspal. Nah, kita berada di Padukuhan Karang dengan nuansa hutan dan pategalan. Ada hutan jati, ada pohon kelapa, dan juga kebun ketela. Luar biasa. Indonesia subur, makmur. Kita sudah menemukan jalan off-road ini. Oh gitu. Sekalian tes case sepatunya. Ya, kalau rasa udah biasa ya. Dulu waktu kecil juga sudah sering jalan kaki. Jadi seolah-olah kita bernostalgia ini dengan masa-masa kecil kita dulu. Sukomo? Wes Sukomo jenenge ha? Oh jenenge. Grandong asli, grandong. Ada satu hal yang menarik di desa yang bernuansa pegunungan dan batu kars ini, yaitu adanya banyak anjing. Ini menurut penduduk setempat memang sengaja dipelihara. Pertama untuk menjaga keamanan, yang kedua anjing adalah sosok ya hewan yang peka terhadap dunia roh atau alam roh. Jadi itu mungkin menjadi penjaga ya, atau sinyal akan adanya mungkin roh-roh lain yang ada di tempat ini. Jadi dahulu kala lah ya, persisnya kurang lebih 30-an sekian tahun, itu adalah rekan saya untuk ngarit zaman dulu. Jadi sebenarnya buat kami ini adalah laluan tiap pagi. Tiap pagi, Pak? Ya, tiap pagi, terutama untuk hari libur, karena hari Minggu itu pagi mesti ada jadwal ngarit. Tapi selain hari Minggu pasti kami jadwal sekolah, jadi pulang sekolah baru ngarit.
Bisa Anda lihat perbedaannya Local Legend sambil megang HP pun nggak apa-apa. Kalau belakangnya pada manja, pakai trekking pole. Licin. Memilih dan memilah batu. Bisa dibandingkan ini tegak, ini tegak. Itu nomor 3 itu Saudara Azadi melengkung. Termungkret. Kita tadi melewati tanjakan Procah. Tanjakannya apa ini? Kondol pecah. Mantap. Sudah lama ya Pak, memang namanya memang Dari kondol pecah. zaman dulu, Dari memang zaman nenek namanya moyang itu, ya. iya. Dasarnya apa Pak kira-kira kok dinamakan? Kurang tahu itu. Sepertinya itu karena kalau dulu itu kan orang dari sana itu nyunggi gaplek atau nyunggi jagung dan sebagainya. Jadi itu saking nanjaknya itu terasa mau pecah. Ya gitu loh. Jadi kemungkinan dulu itu mbah-mbah nenek moyang dulu itu ngasih nama ya pecah itu. Satu hal yang menarik lagi adalah bahwa penduduk wilayah ini sudah memiliki concern terhadap mencintai bumi. Terbukti mereka melakukan konservasi dengan menanam hutan jati dan juga penanaman berencana tanaman lain. Sehingga kita patut mengapresiasi penduduk Girikarto. Sungguh mereka adalah environmentalis sejati. Gimana Pak, sejauh ini Pak? Sambil jalan aja Pak. Saya suka sekali dengan treknya ini ya, karena meliputi 4 elemen. Yang elemen. pertama short block, yang kedua batu kars, yang ketiga tanah liat, dan keempat ya ini hutan-hutan kayak begini. Ya, kita lihat ini gagak limang sedang mencari energi. Mana kesannya? Luar biasa. Saya sangat enjoy. Rutenya baru pertama inilah rutenya yang sebagus ini. Siap. Saya kira bukan juga hanya sekedar masalah trekking, tapi kepuasan melihat yang tadi di depan mata itu tadi. Apa itu? Ada tronton glundung. Ada genjek glundung. Ini tronton masuk. Kok nek sing luwih berat nek anggere tronton nganti glundung ah wis kacau dunia persilatan. Wis ora ono sing mengevakuasi lho nek tronton iki. Kita sampai pada kilometer kedua. Jadi lumayan melelahkan. Di samping turun dan naik, elevasinya cukup tinggi. Kemudian juga medan yang terjal, batu kars yang tajam dan juga licin. Tadi ada salah satu rekan kita yang jatuh, kepleset. Nah, itu persoalan sepatu. Ya, jadi sepatunya itu sepatu jalan tapi buat trekking. Jadi saya rekomendasikan untuk mengganti sepatu. Apakah itu merupakan hasil penelitian, Pak? Sudah diteliti. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Jadi tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Keakuratannya dengan TPA itu gimana? Bagaimana dengan 5 arem-arem? 5 apa? Mangan loro. Bungkus 5.
Kayu apa, Pak? Kayu? Akasia. Akasia. Oh, Netizen 62 kita berjumpa dengan Pak Sukap dan Tukio. Pak Sukap dan Pak Yo. Mereka membuat arang yang berasal dari kayu akasia. Kemudian arang ini nanti akan dijual ke kota. Nah, kira-kira 1 kilo berapa, Pak? Sakan, karungan. Oh, sak. Berapa, Pak? Sak itu panas. 100. Satu sak 100. Iya, mungkin. Video kesel aku sing paling ngampung. Bendera. Bendera. Lu. Tronton. Oh, hati-hati tronton. Hati-hati. Ora jatuh apa wis ngambung lemah ora. Lah. Mas. Akhirnya ketemu peradaban. Ini Pantai Kesirat. Kalau sirat itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesia itu kayaknya disiram. Kesirat itu apa artinya kesiram? Saya kurang tahu juga. Oh, gitu ya. Jadi Pak Heri, Gus Heri, bagaimana sejauh ini setelah kita melewati bukit-bukit penuh dengan jalan terjal tadi itu? Di depan kita ada salah satu tokoh bernama Empu Tong Bajil. Ini udah mirip sekali emang ya penampilannya itu. Berusia hampir 85. Tapi masih kuat ya. Deyeng. Kita sudah masuk dalam wilayah pantai, tapi tetap jalan berkars. Ya. Kita masih menyusuri, masih sekitar 3 km lagi sampai ke Pantai Gesing. Nah, dari sini saja kita sudah mendapatkan view yang sangat magnificent, ya. Sangat luar biasa. Masih bersih pantainya, dan kebetulan cuaca juga bagus. Ya, kita akan beristirahat sejenak untuk melakukan foto hunting. Let's go. Purnomo. Pak Purnomo. Dari mana, Pak? Dari Bantul, Pak. Bantul. Bantulnya mana? Bantulnya apa, Bapak? Oh, ini sekitar ya Sewon. Tonggo tadi. Tonggo nggih. Ini dari mancing atau mau mancing? Dari mancing. Dapat banyak, Pak? Enggak. Hobi aja ya. Zong ini. Oh, Zong. Oh, kenapa tuh Pak kira-kira Pak Zong? Belum musim. Oh, belum musim. Rezeki. Mancing di mana, Pak? Ini di bawah. Oh, langsung karang ya? Spot celtic nah. Oh. Ini juga suka mancing loh, Pak. Biasanya ikan apa, Pak? Musim layur. Layur. Ya. Biasanya berarti karangan ini. Karangan. Ya. Oke, makasih Pak ya.
dulu katanya di Pantai Gesing tuh tempatnya ini human traffickingnya. Nah, itu loh Pak, sini di Wall Instan. Apa ya Pak? Rekoso kayak apapun nggak terasa gitu Pak, nggak terasa. Jadi kalau ada Unpredictable. Oh gitu. Unpredictable. Jadi jarak yang kita bayangkan itu ternyata akan berasa lebih jauh ketika medannya itu naik turun. Hampir tak patah semangat. Hampir tak patah semangat.